Kau telah berkenan pada tanganmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah, bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar tak kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanganmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanganmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka.
Bukankah dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanganmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanganmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanganmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka.
Selamat datang di Manajemen Ukrida. Manajemen Ukrida, program studi yang sudah terakreditasi A dari BAN PT loh. Yang memiliki 4 konsentrasi, dan setiap lulusannya selalu dibekali dengan berbagai macam sertifikasi. Manajemen Ukrida juga sering mengadakan kegiatan yang menarik loh, seperti Ukrida Business Competition tingkat nasional, serta mengadakan seminar yang menerapkan ilmu dalam berbisnis. Di Manajemen Ukrida ada Galeri Investasi Bisnis yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, di mana kamu bisa belajar saham di sana. Bagi kalian yang mau kuliah sambil kerja, juga ada kelas reguler malam dan kelas karyawan yang bisa dipilih. Yuk, gabung bersama keluarga besar Manajemen Ukrida. Selamat datang di Optometri Ukrida. Optometri Ukrida adalah program studi optometri pertama dan satu-satunya di Indonesia. Keren banget kan? Optometris atau lulusan optometri merupakan profesi perawatan kesehatan yang melibatkan pemeriksaan mata dan sistem visual yang berlaku untuk cacat, kelainan, serta diagnosis medis dan manajemen penyakit mata lainnya. Optometri merupakan filter pertama dalam pemeriksaan kesehatan mata sebelum pasien dirujuk oftalmologis. Optometri Ukrida sudah didukung oleh fasilitas laboratorium lengkap dan canggih loh. Berbagai kesempatan karir menantimu di jurusan ini. Tentunya dengan didampingi para dosen nasional maupun dosen internasional terbaik yang didatangkan khusus buat kalian. So, jangan ragu untuk segera daftarkan dirimu di Optometri Ukrida. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian online pada minggu hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. 1. Pelayan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Rikel Tiwan. Kedua, kebaktian online minggu ini mempergunakan liturgi khusus dari Lembaga Pembinaan
dan pengkaderan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dalam rangka Minggu Advent kedua. Ketiga, persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember, pukul 2 siang bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Indramayu. Keempat, sehubungan dengan adanya kebutuhan penatua untuk tahun pelayanan 2021 sampai 2024, maka dengan ini kami mengajak seluruh anggota jemaat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya untuk mengusulkan nama-nama calon penatua baru melalui formulir yang telah kami bagikan. Pengembalian formulir pencalonan penatua selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2020. Kelima, diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Indramayu bahwa telah dilaksanakan perubahan susunan personalia Komisi Dewasa GKI Indramayu tahun pelayanan 2020 sampai 2022. Sekretaris Komisi Dewasa yang baru dijabat oleh Ibu Tri Marginingsih. Kepada Ibu Tri Marginingsih dipersilakan ke depan. Demikian wartalisan pada minggu pagi ini. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Oh
Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan saling memberi salam damai. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memberikan kebaikan di dalam hidup kami. Pada pagi ini Bapa, kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, menjadikan teladan di dalam kehidupan kami. Kami mampu untuk mewujud nyatakan apa yang
Bapa kehendaki di dalam hidup kami. Dan kami juga memohon kiranya Engkau urapi hamba firman-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman dan boleh untuk dilakukan di dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk menerima dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama tertulis dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berkit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kesurukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan tertulis dalam Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 13, dan kita akan baca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai, kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Bacaan kedua tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua yang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kesemuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk berdiri. Kita akan menerima berita Injil yang tertulis dari Markus, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sekali lagi, Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Saya membacakan bagi kita semua demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah perbincangan yang serius antara suami dan istri yang masih muda di dalam pernikahannya. Pasangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang memperbincangkan persoalan bagaimana mempersiapkan kelahiran seorang anak yang pertama. Lantas sang suaminya mengusulkan beberapa hal, dan juga tak kalah istrinya mengusulkan juga
apa harus seperti ini langkahnya, harus seperti ini yang harus dipersiapkan. Nah, rangkuman dari pembicaraan mereka itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasangan ini yang pertama mempersiapkan bagaimana nanti ketika anak ini lahir, dia harus memiliki pakaian. Akhirnya membeli pakaian. Membeli pakaian yang lucu-lucu bagi mereka. Yang kedua, dia pun mencari dokter yang handal. Supaya nanti ketika terjadi persalinan, semua dikatakan lancar. Karena dokter yang menangani itu sudah profesional. Persiapan berikutnya juga mencari rumah sakit. Rumah sakit mana yang kira-kira kelengkapan alat-alat medisnya lengkap. Tentunya juga tidak lain adalah untuk memperlancar proses persalinan itu. Dan tidak kalah pentingnya, sang suami mengusulkan, Mama harus makan makanan yang bergizi. Supaya anak kita ini tumbuh berkembang dengan sehatnya, penuh dengan gizi. Luar biasa Ibu Bapak. Mereka, suami istri ini, mempersiapkan datangnya kelahiran anak yang pertama. Tapi persiapannya tidak hanya itu. Masih ada juga yang dipikir. Apa kira-kira? Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian? Nama. Mereka juga mempersiapkan nama yang sesuai dengan anak. Anaknya dites melalui USG itu kelihatan jenis kelaminnya laki-laki. Oh, disiapkanlah nama anak laki-laki. Saudaraku yang terkasih, apakah persiapan yang dilakukan oleh pasangan ini salah? Tentunya tidak, Ibu Bapak. Namun persiapan-persiapan yang dilakukan itu hanyalah persiapan-persiapan yang sifatnya lahiriah. Tidak ada disinggung tentang persiapan yang batiniah atau rohaniah. Misalnya, bagaimana ya nanti cara mendidik anak kita ini? Bagaimana nanti ketika anak ini sudah lahir, kita punya kesibukan dan seterusnya. Mempersiapkan anak supaya bertumbuh berkembangnya nanti menjadi dewasa. Saudaraku, persiapan lahiriah penting. Tetapi persiapan-persiapan yang bersifat batiniah itu pun juga perlu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pada saat ini kita semua telah memasuki masa Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua. Pada minggu yang lalu, pada minggu Advent yang kedua, Pendeta Markus telah mengupas, bahkan telah menjelaskan apa itu makna minggu Advent yang pertama. Berjaga-jagalah. Tetapi pada saat ini, pada pagi ini saya mengajak kita semua bagaimana persiapan kita menyongsong datangnya hari Tuhan. Saudaraku, dari bacaan tadi, khususnya pada Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang keempat, saya akan membaca ulang. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru, bertobatlah dan berdirilah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di sini Bu Bapak, ternyata Alkitab juga mengajarkan di saat kita mempersiapkan datangnya hari Tuhan. Melalui Yohanes Pembaptis saat itu sudah menyeru-nyerukan, bertobatlah
bertobatlah. Ini berarti tidak lain adalah perlunya persiapan yang bersifat imani, batiniah, rohaniah. Bertobatlah. Ya. Persiapan-persiapan yang lahiriah bukan berarti tidak penting, tetapi sangat juga lebih penting jika dibandingkan dengan bertobatlah. Bertobatlah. Jadi sikap kita di dalam menyongsong datangnya hari Tuhan, pada kesempatan ini yang pertama marilah kita bertobat. Mungkin di antara kita yang hadir saat ini, yang telah mengikuti kebaktian saat ini, mengalami berbagai macam persoalan-persoalan yang dilakukan justru itu melanggar firman Allah. Bertobatlah saat ini juga. Ya. Mungkin ada banyak kita menyimpan dendam-dendam kepada siapapun juga. Saat ini ingatlah, bertobatlah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan yang kita lakukan untuk memelihara pertobatan yang sudah kita alami memang tidak gampang, tidak mudah. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mempertahankan pertobatan. Karena apa? Kita harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran inilah kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar bertobat. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam hidup ini ternyata sering juga menggunakan tutur lidah kita untuk berbohong? Berarti tidak benar. Sikap perbuatan kita sering melanggar kehendak Tuhan, berarti tidak benar. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ditambah dengan berbagai macam kehidupan yang menghimpit, mengalami penderitaan, mengalami hidup yang gelap. Maka Mazmur tadi, Ibu Bapak, ketika kita membaca Mazmur, di sana banyak hal-hal sebetulnya yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Umat Tuhan yang saat itu mengalami kehidupan yang sangat gelap. Sehingga apa? Melunturkan iman mereka. Mereka hidup di dalam kegelapan. Sehingga kegelapan itu akan menggoyah iman mereka. Tidak hidup lagi di dalam kebenaran. Apalagi di dalam pertobatan. Ini terbukti. Kalau kita mau baca Mazmur pasalnya yang ke-85 ayat yang ke-8 tadi. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Menuntut Ibu Bapak, umat Tuhan saat itu menuntut. Kurang lebih kalau kita bahasakan, hai Tuhan coba perlihatkanlah kasih setiamu kepada saya di mana. Hidup saya seperti ini. Engkau telah melupakan aku. Tetapi sekali lagi Ibu Bapak, Allah tidak ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya. Allah tetap setia. Allah akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, percayalah. Jangan ada sampai kita yang saat ini menyongsong datangnya hari Tuhan, hidup di dalam pertobatan dan kebenaran itu, justru dilunturkan dengan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang menghalangi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah kita masih tetap mau untuk
menyongsong dengan pertobatan dan juga hidup di dalam kebenaran. Ternyata Ibu Bapak, faktor-faktor yang menghalangi lunturnya iman itu tidak hanya hidup di dalam penderitaan, menerima musibah yang silih berganti, tidak hanya itu. Tetapi juga mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian teringat akan janji Allah tentang bagaimana kedatangannya ke dunia ini. Sudah lama sekali Tuhan Allah memberikan bahwa akan datang yang kedua kalinya. Tapi kapan? Untuk menjawab kapan, siapapun orangnya tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Tetapi justru ketika kita menanti-nantikan ini, benar enggak sih ini datang? Benar tidak sih Allah akan menggenapi janjinya? Sudah sekian ribu tahun ternyata tidak ada bukti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Saudara-saudaraku, justru inilah kesabaran Allah. Allah bersabar karena Allah ingin umatnya banyak yang memperoleh keselamatan. Maka tidak sekarang ini datang. Memberikan kesempatan kepada mereka yang belum bertobat untuk bertobat. Supaya setelah dia bertobat mendapatkan keselamatan. Saudaraku, jadi bukan berarti Allah itu tidak menepati janjinya. Bukan berarti Allah mengulur-ulur begitu tidak. Tetapi justru Allah ingin menunjukkan kesabarannya. Supaya banyak umat manusia yang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir khotbah saya saat ini, saya mengajak kepada kita semua. Marilah di minggu Advent yang kedua ini, saya mengajak kepada kita semua. Warnailah kehidupan kita saat ini untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Nyatakanlah pertobatan itu dengan penuh semangat dan rasa syukur kita. Jalanilah kehidupan ini di dalam kasih setia Tuhan. Karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua dengan mewarnai hidup ini di dalam pertobatan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama. Menurut Kidung Jemaat 280, Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalib
percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Bapa Surgawi, kami datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini Engkau masih tetap memberikan kebaikan kepada kami. Dan perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena penyakit, dan juga mereka yang masuk di dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Penatua Linawati Junedi, Ibu Agustina Atmaja, Ibu Listiawati Wiono, Ibu Gemi Kasio, Ibu Siantina, Bapak Margono, Bapak Purwadinata, Ibunda dari Penatua Roslina Sembiring, Bapak Erlo Tobing, Ibu Yuli, Ibu Meliana, Bapak Edi Bernan Sitompul. Kami juga berdoa untuk Ananda Kensi Hadinata, putra dari Pendeta Markus Hadinata. Kiranya kasih penyertaan-Mu Bapa boleh Engkau tumpang tangan di atas mereka satu persatu, sehingga sakit penyakit yang saat ini dideritanya boleh Engkau sembuhkan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini pun kami teringat akan saudara-saudara kami, para pendeta yang mengalami penyakit karena virus corona. Kami berdoa untuk Pendeta Mulyadi, untuk Pendeta Ridwan Sihombing, dan juga Pendeta Henry Runggun. Kiranya kasih-Mu juga dan mujizat-Mu juga Engkau tampakkan di dalam proses kesembuhan mereka. Dan kami percaya hanya Engkau-lah Bapa yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Demikian juga Bapa, kesempatan ini kami juga boleh berdoa untuk para pendeta dari GKI yang juga mengalami sakit karena penyakit. Kami berdoa untuk Pendeta Dani Purnama. Kami berdoa untuk Pendeta Teofani dan juga Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra. Kiranya kasih-Mu juga Engkau nampakkan di dalam proses kesembuhan dari saudara-saudara kami ini. Sehingga para pendeta ini boleh Engkau sembuhkan dan boleh melayani di tempat pelayanannya masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami secara khusus berdoa untuk segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini telah diterapkan. Kiranya semuanya itu akan membawa suasana damai, sejahtera, aman, dan adil. Kiranya Engkau Bapa berkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Terkhusus Bapa, kami teringat terjadinya tragedi di daerah Sigi yang terjadi pada beberapa hari lalu. Kiranya Engkau juga Bapa ambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Hiburkanlah Bapa, berikanlah kekuatan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Berikanlah semangat sehingga mereka pun tetap ingat akan kasih-Mu. Bahkan juga bagi saudara-saudara yang telah menjadi korban, kami percaya Tuhanlah yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha Kasih. Pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Kiranya mereka yang masih mengikuti penilaian akhir semester ganjil ini tetap Engkau berkati Bapa,
sehingga anak-anak kami ini boleh menerima hasil dari penilaian akhir semester ganjil ini yang tertuang di buku rapot mereka, dan itu tidak lain adalah merupakan kasih berkat-Mu kepada anak-anak kami. Bapa yang Maha Kasih, kami pun juga teringat pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Berkatilah mereka Bapa dalam sukacita mereka, sehingga mereka pun boleh lebih percaya, lebih iman kepada Engkau, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Dan di dalam ulang tahun mereka, hanya Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Dan pada akhirnya Bapa, kami berdoa untuk segala program pelayanan GKI Indramayu. Biarlah segala program-program yang telah direncanakan itu boleh dijalankan, dan tentunya akan membawa berita anugerah tersendiri, berita sukacita di wilayah Indramayu ini. Pakailah Bapa GKI Indramayu sebagai terang dan garam dunia. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa-doa kami. Dan semuanya itu kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Nats persembahan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dipersilakan mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang akan kita bawa saat kita dapat kembali beribadah secara onsite di gereja, atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja yang tertera pada warta jemaat. Jemaat bisa juga memasukkannya langsung ke kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha gereja pada jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 8 sampai pukul 16.
Mohon berdiri. Kita berdoa. Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan kami, kini kami membawa persembahan ke dalam rumah-Mu sebagai tanda sukacita kami atas anugerah yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan mengkuduskannya demi pernyataan kerajaan-Mu. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.